Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teror Menjelang di Hari Pernikahan. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui cerita terbaru dari channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sebuah pernikahan adalah momen sakral dalam kehidupan seseorang, apalagi dilakukan oleh dua sepasang sejoli yang saling mencintai. Sebuah harapan pun tersemat, semoga kelak bisa menghabiskan waktu seumur hidup dan menua bersama. Dan sudah pasti menyambut hari bahagia, kita pun pasti akan melakukan berbagai persiapan dengan matang agar semuanya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan di hari H nantinya. Begitu juga dengan Mesya, gadis berumur 24 tahun yang saat ini hatinya sedang berdebar-debar penuh kebahagiaan. Ya, Mesya merasa sangat bahagia sebab tidak lama lagi Ardi sang pacar akan segera melamarnya. Hampir 2 tahun mereka menjalin hubungan dan merasakan kecocokan satu sama lain, hingga Ardi ingin melanjutkan level hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Ardi juga diam-diam sudah lama menabung demi membeli sebuah rumah untuk nanti mereka berdua tempati setelah menikah. Ardi juga sudah mengisikan sebagian penghasilannya untuk tabungan pendidikan anak-anaknya dan Mesya kelak. Hal itulah yang membuat Mesya yakin kalau Ardi memang benar-benar seseorang pria yang begitu matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Segala persiapan pernikahan Mesya dan Ardi sudah hampir selesai. Kedua orang tua Mesya, Pak Dani dan Bu Ayu, juga sudah merestui hubungan mereka. Mereka percaya bahwa Ardi memang laki-laki pilihan Tuhan untuk membahagiakan putri semata wayangnya itu. Sebagai seorang fotografer yang handal, Ardi memang banyak karisma, hingga Mesya merasa sangat beruntung menjadi calon istrinya. Akan tetapi Mesya mulai bingung dengan beberapa keganjilan yang sempat terjadi menjelang hari bahagianya itu bersama Ardi. Saat sedang fitting baju pengantin, tiba-tiba saja baju pengantinnya malah robek. Padahal Mesya sudah melakukan diet ketat sebelum pernikahan demi mendapatkan berat badan yang ideal. Jadi rasanya tidak mungkin bila sampai baju pengantin itu sampai robek. Aneh, perasaan beberapa waktu lalu baju pengantin ini aku cobain masih longgar. Harusnya setelah diet lebih longgar. Kok ini kenapa malah robek sih? Keluh Mesya sembari melihatnya di cermin. Mesya terlihat kesal baju pengantin yang ia sukai malah robek. Untunglah pihak butik berbaik hati mau memperbaiki tanpa membebankan biaya tambahan, sehingga hal ini cukup melegakan untuk Mesya. Pernikahan mereka semakin dekat. Mesya malah mulai khawatir, takut tidak berjalan sesuai rencana, dan takut jika ada sesuatu yang buruk nanti akan menimpanya. Apalagi suatu malam Mesya pernah bermimpi jika gaun pengantin berwarna putih itu yang sedang dikenakannya tiba-tiba berubah menjadi berwarna merah oleh lumuran darah. Mesya pun bercerita kepada Bu Ayu. Bu Ayu memang mempercayai yang namanya mitos, firasat, pamali, dan sejenisnya yang mungkin sudah dianggap tabu, bahkan sesuatu yang kurang masuk akal oleh anak-anak remaja di zaman sekarang. Bahkan Bu Ayu selama ini sering mengingatkan Mesya tentang petuah orang tua zaman dulu yang berkaitan tentang pamali, mitos, firasat, dan sejenisnya. Misalnya, jika Mesya bermimpi ada gigi yang copot, maka ada salah satu keluarga yang meninggal. Namun tidak berselang lama, kakek Mesya yaitu ayah dari Ibu Ayu meninggal karena sakit. Saat itu Mesya hanya mengira jika apa yang disampaikan ibunya akan menjadi kenyataan. Begitu juga ketika suatu malam ada kucing liar yang sedang bertengkar di depan rumah. Kemudian Bu Ayu yang segera bergegas ke kamar mandi mengambil air segayung untuk mengusir kedua kucing yang sedang bertengkar.
"Ngapain sih, Bu? Berlari-lari membawa segayung air ke depan rumah?" tanya Mesia yang semakin penasaran dengan menyusul ibunya ke depan. "Ibu itu mau ngusir kucing yang bertengkar di teras tadi, Mesia," seraya Bu Ayu sembari mengangkat air di gayung itu. "Buat apa sih, Bu? Malam-malam gini nyiram kucing segala. Kasihan, Bu. Di luar dingin," kata Mesia dengan enteng. Namun jawaban seperti itu malah membuat Bu Ayu kesal. "Kamu itu sama aja dengan anak-anak zaman sekarang. Gak paham sama yang namanya pamali. Kalau kucing berantem gak ibu lerai, takutnya akan ada pertengkaran di dalam rumah ini," sahut Bu Ayu yang tergesa-gesa menuju teras rumahnya. Entah kebetulan atau memang mitos yang disampaikan Bu Ayu. Keesokan harinya, Bu Ayu dan suaminya bertengkar hebat gara-gara Pak Dani merasa cemburu kepada Bu Ayu. Bu Ayu tanpa sengaja mendapati Pak Dani sedang makan siang bersama Bu Rahma, mantan pacarnya yang berstatus janda. Pak Dani bersikeras bahwa mereka bertemu tanpa sengaja, bukannya lebih dulu janjian ketemu. Akan tetapi, Bu Ayu yang tahu seperti apa sifat Bu Rahma tidak percaya begitu saja. Karena sewaktu Pak Dani akan menikah dengan Bu Ayu dan Bu Rahma yang statusnya lajang bersikeras mengejar-ngejar Pak Dani dan berbuat tekad. Tentu saja hal ini membuat Bu Ayu tidak akan percaya begitu saja kalau suaminya dan mantan pacarnya itu hanya kebetulan bertemu. Namun Pak Dani tetap membantah tuduhan Bu Ayu. "Bapak nggak bohong, Bu. Ini hanya kebetulan saja. Dan Rahma memaksa Bapak untuk makan bareng dan ngobrol karena sudah lama tak bertemu. Bapak sudah menolaknya, Bu. Namun Rahma terus memaksa Bapak," ucap Pak Dani berusaha meyakinkan. Namun penjelasan Pak Dani tersebut malah membuat Bu Ayu murka. "Sudahlah, Pak. Jika Bapak masih ingin bersama dengan mantan terindah Bapak, maka ceraikan saja aku dan urus surat perpisahan kita," ujar Bu Ayu sembari mengalir air matanya. Sampai akhirnya pertengkaran itu pun berakhir. Sampai Mesia membujuk Bu Ayu untuk percaya kepada Pak Dani. Mesia juga meminta maaf kepada sang ibu. Saat itu Mesia merasa bahagia karena melihat Bu Ayu dan Pak Dani tidak bertengkar lagi. Dan Mesia pun berkata dalam hati, "Jangan-jangan akan ada hal buruk yang akan menimpa pernikahanku dengan Mas Ardi." Tanpa disadari, hal ini malah menjadi beban tersendiri dalam pikirannya. Mesia yang selama ini tampak sadar meyakini bahwa apapun semua yang didapat dari ibunya Ayu selalu menjadi kenyataan. Akhirnya Mesia terpuruk dan sampai jatuh sakit. Ardi mendengar kabar jika sang calon istrinya terjatuh sakit. Ardi segera meluncur untuk menjenguknya. Dan Ardi berusaha meyakinkan Mesia jika apapun yang terjadi mereka akan tetap menikah. "Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh, sayang. Belum tentu mimpi burukmu itu ada artinya. Bisa jadi kamu itu kecapean sehingga bermimpi seperti itu," ujar Ardi meyakinkan calon istrinya itu. Mesia hanya diam saja mengakui jika memang benar kalau ia sedang kecapean dan cukup lelah karena menyiapkan segala kepentingan pernikahannya. "Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja, sayang. Aku gak mau kamu sakit. Oke?" tandas Ardi. Mesia hanya menjawab dengan anggukan. Ketika Mesia sudah mulai bisa menenangkan pikirannya, tiba-tiba muncul kembali teror yang mengganggunya. Ia selalu ketakutan akan adanya suara tangisan bayi. Kemanapun Mesia pergi, maka suara tangisan bayi itu pun selalu muncul. Bahkan bukan hanya di rumah saja, namun saat di kantor atau di jalan ketika bersama Ardi, suara itu pun kerap selalu muncul. Sesosok bayi dengan tali ari-ari yang masih menempel di perutnya dan berwarna merah adalah sosok yang menerornya. Tubuh kecilnya yang melayang-layang di udara bersama suara tangisan bayi yang khas. Tetesan darah dari tubuh kecilnya bahkan sempat menetes di atas rambut Mesia, hingga bau anyir yang menyengat cium oleh hidung membuat Mesia sontak ingin muntah. Ketika Mesia dan Ardi hendak mengecek persiapan pengantin, tepat di atas dekorasi bunga-bunga di kursi pengantin, sosok bayi itu kembali melayang-layang.
Darah segarnya mengucur dari tali pusar ari-ari yang hingga kini dua kursi pengantin dipenuhi oleh bercak darah segar yang berwarna merah dan berbau amis muncul lagi. Belum lagi suara tangisan yang memekakkan telinga benar-benar membuat bulu kuduk Mesya merinding. Dan Mesya yang tidak kuat melihat pemandangan tersebut jatuh pingsan. Melihat hal tersebut membuat Ardi panik melihat calon istrinya itu dan segera menggendongnya. Mesya, Mesya, kamu kenapa sayang? Kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Tanya Ardi sembari menepuk halus pipi Mesya. Setelah diberikan minyak kayu putih yang ia pinta dari kru wedding organizer, akhirnya Mesya sadarkan diri. Loh, di mana bayi itu, Mas? Tadi ada bayi dengan tali pusar dan darah yang menetes di kursi pelaminan itu, ujar Mesya. Bayi apa Mesya? Tidak ada bayi di sana, ucap Ardi yang membuatnya semakin bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya. Mesya, kamu ngomong apa sih? Emang dari tadi kursi itu bersih kok, nggak kotor. Apalagi ada bayi yang seperti kau ucap tadi. Udah deh, kamu gak usah berpikir yang aneh-aneh. Serem tahu, tegur Ardi yang merasa tidak nyaman. Aku gak bohong, Mas. Aku melihat sosok bayi itu. Makanya aku pingsan. Akhir-akhir ini sosok itu terus-menerus menerorku, protes Mesya kepada Ardi. Namun anehnya, Ardi dan wedding organizer tidak melihat sosok bayi itu dan tidak mendengar suara tangis bayi. Mesya mulai bingung dan cemas. Kenapa hanya ia yang dapat melihat itu semua? Mengingat ia tak punya indera keenam, maka ini adalah hal yang tak lazim. Kemudian mereka berdua segera meninggalkan gedung dan berniat untuk makan nasi uduk di seberang jalan gedung ini. Namun, Mesya tidak menyadari bahwa sosok bayi itu berdiri di atas kepalanya dan melayang dalam posisi kayak. Perlahan darah yang keluar dari tali pusar mulai jatuh, menetes setetes demi setetes. Sementara Pak Dhani dan Bu Ayu mulai mencemaskan Mesya setelah ia menceritakan hal tersebut. Mereka takut kalau teror ini akan membuat pernikahan Mesya dan Ardi gagal. Sedangkan undangan sudah terlanjur tersebar. Ternyata tidak hanya Mesya yang melihat, Pak Dhani pun juga diganggu oleh teror bayi. Pak Dhani mulai mencemaskan Bu Ayu yang diteror oleh sosok bayi tersebut. Namun, sampai di rumah Bu Ayu tidak terlihat. Menurut pembantunya, Bu Ayu baru saja dibawa ke dokter dan ditemani oleh Mesya. Berdasarkan pengakuan pembantunya, Bu Ayu mengeluh dada yang terasa sesak karena melihat sosok bayi yang ia muncul saat ia memasak. Melihat hal itu, Mesya menjadi semakin tertekan. Mesya yakin jika ada orang yang sengaja ingin menggagalkan pernikahannya dengan Ardi. Kemungkinan ini yang melakukan adalah fans berat Ardi yang tidak rela melihat Ardi memiliki wanita lain. Kecurigaan mengarah pada Vina. Ya, Vina adalah mantan pacar Ardi yang tak terima jika Ardi memiliki wanita lain. Setelah didesak oleh Ardi, akhirnya Vina mengakui bahwa ia tak rela jika Ardi menikah dengan perempuan lain. Saat tahu akan menikah, namun ia tak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Ia tak ingin jika Ardi marah kepadanya. Ia berkata kepada Ardi bahwa ia harus mengundang seseorang yang bisa mengusir sosok itu. Ia adalah Ustadz Zaki. Berdasarkan penerawangan Ustadz Zaki, sosok yang meneror keluarganya itu, Pak Dhani dan Ibu Ayu itu adalah kakak Mesya yang bernama Vira. Dia meninggal 23 tahun lalu saat masih bayi. Vira merasa kesal kepada Pak Dhani dan Bu Ayu bahwa ia tidak pernah menceritakannya kepada Mesya, dan kedua orang tuanya membenarkan cerita dari Ustadz Zaki. Mesya merasa kaget sebab selama ini tidak pernah diberitahukan kedua orang tuanya tentang keberadaan kakaknya. Menurut Ustadz Zaki, Vira hanya ingin diakui oleh keluarganya, dan selama ini kedua orang tuanya tidak pernah mengunjungi makam dan mendoakan Vira. Hal inilah yang membuat sangat marah dan kecewa. Pak Dhani terus-menerus menyalahkan Bu Ayu. Kenapa waktu itu tidak mau menyusui Vira hingga Vira jatuh sakit dan meninggal.
Bu Ayu yang tak tahan dengan perlakuan suaminya akhirnya meninggalkan Pak Dani dan Mesya di rumah. Ia pergi dengan menaiki taksi. Namun, teror bayi itu terus menghantuinya dan sedang berdiri di atas kepala Bu Ayu. Bu Ayu pun langsung turun dari taksi. Kemudian, tiba-tiba Bu Ayu menjerit kesakitan karena tali pusar bayi itu melilit leher Bu Ayu hingga tewas. Akhirnya Pak Dani dan Mesya mencari keberadaan Bu Ayu. Hingga suatu ketika, mereka mendapati Bu Ayu sudah tewas dengan leher yang membiru.